Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wijin Arifin di channel Rumana Falsafah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Mengenai Lailatul Qadar ada di kitab Sahih Bukhari hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji' fa inni uritu lailatul qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhiri fi witrin wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in." Barang siapa sudah beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pulanglah. Ini udah malam ke-20 ini, jadi pas 10 hari yang pertama Rasulullah iktikaf, kemudian mendapat Jibril datang, malaikat Jibril datang, kemudian menceritakan bahwa 10 hari kemudian, di 10 hari kemudian bisa ketemu Lailatul Qadar. Setelah di hari ke-20 malaikat Jibril turun kembali, kemudian yang kamu cari ada 10 terakhir. Makanya Rasulullah bersabda ini, maka pulanglah, yang sudah beriktikaf bersama Rasulullah maka pulanglah, karena aku diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar, namun aku dilupakan waktunya yang pasti. Namun malam Lailatul Qadar ada pada waktu 10 malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku sujud di atas tanah dan air yang becek. Jadi pada masa itu masjid itu terbuat dari daun dan pelepah pohon kurma, dan kami tidak melihat sesuatu di atas langit hingga kemudian datang awan dan turunlah air hujan. Maka Nabi SAW bersama kami hingga aku melihat sisa-sisa tanah dan air pada wajah dan ujung hidung Rasulullah SAW sebagai bukti kebenaran mimpi beliau. Tentang Lailatul Qadar ini memang dirahasiakan. Kalau guru saya sih ngasih tips kalau ingin ketemu malam Lailatul Qadar, ya selama sebulan penuh itu pas malamnya tidak usah tidur. Insya Allah kalau selama sebulan malamnya tidak tidur, bisa dipastikan ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi saya ingin membahas menu di dalam kitab pembahasannya, dalam kitab-kitab. Yang pertama di kitab Durratun Nasihin. Pembahasan Lailatul Qadar di kitab Durratun Nasihin itu yang pertama di kitab Durratun Nasihin, yaitu pada bab Lailatul Qadar. Para ulama di kitab Durratun Nasihin itu kira-kira ada penjelasan. Para ulama berselisih dalam hal waktunya Lailatul Qadar. Yang pertama, malam pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, malam ke-17. Yang ketiga, 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Dan yang keempat, malam 27 dari bulan Ramadan. Ini di kitab Durratun Nasihin. Kemudian ada ijtihad ulama yang lain, yaitu kaidah dari Imam Ghazali dalam menentukan malam Lailatul Qadar, diterangkan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257. Kaidah padanya yaitu apabila hari pertama bulan Ramadan
hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Kalau dimulai pada hari Senin Ramadannya, puasa Ramadannya, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Kalau hari pertama bulan Ramadan dimulai pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Dan jika hari pertama bulan Ramadan dimulai pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Nah, ini sebagai hasil ijtihad atau mujahadah seorang ulama yang ditulis, ibaratnya ini adalah beliau Imam Ghazali membuat kaidah. Ini silahkan yang mau ikut, yang tidak ikut ya tidak apa-apa, karena ini seorang ulama yang beristihad, mau diikuti boleh, tidak, ibaratnya saya mau tiap malam tidak tidur boleh, atau saya ingin 10 malam terakhir terutama yang ganjil saya berusaha untuk tidak tidur boleh. Ini bukan berarti untuk, karena ini kan rahasia Allah. Malam Qadar itu dirahasiakan, kan faedahnya salah satunya supaya selama 1 bulan penuh itu kita umat Islam tetap bersemangat beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, ya seperti itu. Terus kitab yang ketiga yaitu kitab Riyadul Badi'ah, karya ulama Indonesia bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitab Riyadul Badi'ah itu di halaman 63 pada bab fi bayani ahkam al-i'tikaf. Itu kalau di kitab Riyadul Badi'ah, kalau hari pertama bulan Ramadan itu hari Senin atau Jumat, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kalau Rabu atau Ahad mulainya, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika dimulai hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Jika dimulai Kamis, maka jatuh pada malam ke-25. Dan apabila mulai hari Selasa, maka akan jatuh di malam ke-27. Dan kebetulan pada tahun ini Ramadan 1422 Hijriah, kita mulai pada hari Selasa. Dan dari hasil mujahadah, hasil keterangan di kitab I'anah maupun di kitab Riyadul Badi'ah, mulai hari Selasa itu sama-sama menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Silahkan bagi yang mau memakai kaidah ini. Ini tidak, dari I'anah dengan Riyadul Badi'ah tidak selalu sama. Maksudnya ada sedikit perbedaan. Insyaallah nanti kitab-kitabnya akan saya taruh di bawah video, di deskripsi saya kasihkan linknya. Dan ini yang berbeda insyaallah juga akan saya kasih linknya, perbedaan antara di kitab kaidah di kitab I'anah dengan kaidah di kitab Riyadul Badi'ah. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.